Nah, sip. Ya. Halo sahabat Lander Sudiarto. Kali ini akun YouTube Lander Sudiarto saya bajak. Video ini adalah video penutup sekaligus pengawal, pembuka tahun baru dan penutup tahun lama 2020 ke 2021. Nah, di video kali ini saya akan mengulik narasumber yang tidak asing lagi buat teman-teman atau sahabat Lander Sudiarto. Mau tahu keseruannya? Seperti ada di judul video ini. Siapa lagi kalau bukan Bang Lander Sudiarto. Tapi nanti dulu, kita akan ganti dulu lagunya. Bosan nih lagunya itu terus. Oke, kita ganti dulu. Nah, lagunya ini udah mantap membuka tahun baru 2021. Oke, jangan kemana-mana. Like, comment, subscribe, dan share video ini karena Lander Sudiarto Channel membutuhkan support dari teman-teman. Ciao. Tanpa lama-lama, kita langsung saja panggil Bang Lander Sudiarto. Masuk. Nah, ini dia Bang Lander. Sehat. Aduh. Gimana Bang kesibukannya hari ini Bang? Sehat. Gimana? Jadi band pembuka. Jadi ternyata teman-teman di depan kamera itu tidak semudah yang dibayangkan teman-teman. Kita seperti judul video ini, kita akan membahas mitos-mitos dalam usaha dan kaleidoskop 2020 kepada Bang Lander Sudiarto. Bang, menurut Abang nih, kita dari permasalahan yang ada di banyak orang aja ya. Pertama nih, supaya mudah dimengerti orang. Ini kalau misalkan ada satu usaha nih pakai penglaris Bang. Penglaris dalam arti kata pakai jin lah, pakai apa namanya? Pakai gondorwo lah orang sekitar lah apa. Pendapat Abang bagaimana Bang? Ya sebenarnya kan kita pendapat saya sih secara saya pribadi saya tidak mengizinkan hal itu ya. Karena sebenarnya jualan itu tidak perlu penglaris, tapi modal kalau kita banyak sekarang banyak ya tamatan luar negeri tentang komunikasi, branding, marketing segala macam. Sebenarnya itu tahap proses belajar kok. Kalau pakai ilmu itu kan nggak mau belajar, jadi dia langsung mau instan. Yang kedua dia mengikuti daripada ritual kepercayaannya. Dan saya terus terang tidak pernah melihat penglaris dan saya tidak pernah juga untuk belajar, tapi saya hanya harus mengimprovisasi diri ya, sehingga ya sah-sah aja sih kalau mungkin ada hal itu yang dilihat orang tapi susah untuk dibuktikan juga ya. Masalahnya kamu pakai penglarisnya, iya kan saya punya sistem, bisa jadi macam-macam aja. Itu sih kalau dari saya. Nah, berarti kan antara percaya atau tidak percaya adanya penglaris, yang penting diri kita sendiri ya Bang, yang mengupgrade diri itu. Benar. Diri kita yang melariskan dagangan kita sendiri. Nah, itu dia teman-teman. Mitos pertama sudah kita bahas. Sekarang mitos kedua. Benarkah modal hard cash itu dalam satu usaha itu paling penting, nomor satu? Saya nggak munafik ya, jadi tinggal kembali ke teman-teman. Jadi kalau saya jawabnya kadang-kadang jadi seolah-olah nggak bisa to the point. Kalau saya pribadi, ya saya nggak begitu mengandalkan hard cash daripada modal itu ya, duit gitu. Saya nggak, karena duit bisa jadi akan ini ngeblank segala macam. Sebenarnya yang paling penting itu adalah memang sudah kemauan diri sih, jadi tekad, sehingga teman-teman banyak mendengar motivasi, banyak dapat belajar, lihat kanan kiri, dan melihat ke diri bahwa menjadi seorang pengusaha sangat asik ya, karena pendapatannya bisa harian, bulanan, mingguan, kerja juga menghasilkan duit. Jadi kalau selama saya merintis Lander Sudiarto, duit kalau disejajarkan dengan yang namanya etos kerja, maka etos kerja lebih sedikit di depan. Jadi modal itu sebenarnya ya masih di belakang. Itu sih. Nah, terjawab lagi mitos-mitos usaha yang kedua. Sekarang kita bahas mitos yang ketiga dalam dunia usaha. Mitos ketiga dalam dunia usaha adalah jadi kalau usaha itu harus punya turunan. Kayak saya nih kok bisa berjualan sukses? Oh, pasti orang tuanya jualan ini. Gitu Bang. Gimana pendapat Abang? Sebenarnya kita sih nggak setuju ya teman-teman, karena sebenarnya sudah banyak contoh
orang yang awalnya orang tuanya tidak mampu tapi anaknya menjadi sarjana yang luar biasa. Apakah kita bicara itu gen? Ya kita nggak tahu, buktinya gen orang tuanya mungkin tukang beca kan, tapi anaknya bisa jadi S3 segala macam. Nah saya lihat sih itu ada doa di orang tua, kemauan keras di anak ada, jadi kerjasama. Jadi kalau dibilang tidak serta-merta, saya sih tidak melihat banyak orang pengusaha sukses itu justru kadangnya lebih banyak berhasil dia adalah pernah merasakan sakit. Jadi orang tuanya bukan orang sukses ya, sehingga proses dia terpacu untuk menjadi pengusaha itu terpacu, dan dia bisa memanfaatkan sinergi atau akselerasi dia di dalam berteman atau kuliah segala macam dan lain-lainnya. Dan saya pikir sih ya memang ini ya, memang tidak saya tidak sependapat bahwa itu adalah gen dari orang tua, tidak sih. Itu sih. Itu tadi mitos yang ketiga. Sekarang kita akan bahas mitos yang keempat adalah mitos yang keempat itu tentang ini Bang, apa? Bahwa kalau misalkan saya pekerja nih, saya kerja sama orang lain. Terus, saya kerja gini-gini terus, mau usaha tapi sambil kerja. Tapi mau sambil usaha gitu kan. Nah, apakah sebetulnya itu mungkin dilakukan atau sebetulnya sangat sulit dilakukan gitu Bang? Gimana Bang? Jadi kembali lagi kan ke kunci diri sendiri. Jadi apakah kita bisa mengerjakan dua peranan itu ya? Saya rasa bisa. Hanya teman-teman effortnya harus luar biasa, karena pada saat teman-teman menjadi karyawan, teman-teman terikat sampai jam 8 ke jam 5. Maka teman-teman bisa memulai lagi dari jam 5 sampai ke paginya lagi. Nah, kembali lagi teman-teman, saya rasa sih pada saat membentuknya teman-teman butuh waktu 24 jam ekstra. Ordinary lah kalau dibilang istilahnya. Jadi saya pikir sih segala sesuatunya bisa, hanya teman-teman permasalahannya mana yang mau ditinggalkan, kembali lagi ke profesional kita. Kalau teman-teman mau tinggalkan sisi satu ya monggo, itu kan lebih cepat. Kalau mau ditinggalkan pengusahanya, saya pikir sih rugi ya. Karena kembali lagi teman-teman, pekerjaan yang paling mengasihkan itu pengusaha. Oke, sekarang kita lanjut ke Kaleidoskop 2020. Bang, sejak awal Abang bikin video nih ya, dari kita Abang mengulik Ken Ane ya. Buat teman-teman yang belum nonton videonya bisa klik link di atas nih. Ya. Ada Ken Ane ya. Nah, tonton dulu itu, nanti setelah video ini. Nah, kemudian ada lagi yang kita mulai ulik itu adalah rocker legendaris Bang Otong Koil. Yang belum nonton juga bisa klik linknya di atas. Tinggal klik aja nanti. Habis itu ada banyak usaha-usaha yang pernah Abang ulik. Bahwa Ken Ane pun punya usaha, Bang Otong Koil juga punya usaha, dan banyak orang yang pernah Abang ulik dari semua jenis usaha dan semua jenis golongan gitu Bang. Nah, satu benang merahnya Bang lah, satu benang merahnya dari semua usaha yang pernah Abang ulik itu apa yang dapat kita ambil lah pelajarannya. Nah, dari semua yang kita kulik, satu yang menjadi pembelajarannya bahwa semangatnya ada semua ya. Semangat artinya mereka mengantisipasi. Misal mengantisipasi gini, kita belajar di pandemi ini adalah dari bulan Maret sampai di bulan 12 ini belum selesai juga ya. Ini udah pergantian tahun ya, nggak selesai juga. Nah, pada saat kita mempunyai satu usaha atau satu pekerjaan, begitu pandemi banyak yang kacau, banyak ngedrop segala macam. Ada yang bisa bangkit dengan strateginya masing-masing, tapi kebanyakan juga banyak yang selesai. Dan saya lihat pembelajarannya, misal dari Kang Otong Koil, dengan begini orang dilarang berhibur segala macam, dengan dia ada usaha dia bisa konsen ke usahanya. Usaha ada juga istilahnya pembatasan kerumunan segala macam, dan dia bisa juga gosen segala macam, GoFood. Nah, misal kayak kemarin kita Ken Ane ya. Ken Ane selain dia pembaca berita yang saya rasa dengan ada pandemi segala macam, ya tentu dia tetap harus membacakan berita ya, karena berita itu termasuk bisnis yang luar biasa ya. Setiap hari ya berita butuh segala macam, dan kita bilang dengan penduduk yang rata-rata kepo ya. Jadi semua ingin membaca berita. Jadi saya pikir yang diajarkan kepada kita adalah semangatnya, antisipasinya terhadap segala sesuatu, karena kita nggak tahu pandemi, tidak tahu pandemi ini, dan mereka
saya lihat usaha-usaha kecil yang kita banyak kulik itu memberikan inspirasi bahwa jangan pernah berhenti melakukan yang namanya ya upgrade diri, modifikasi dengan apa kita punya produk, semangatnya dan konsisten untuk jujur. Itu tadi teman-teman kata Bang Landar. Jadi usaha itu adalah jangan berhenti untuk terus berusaha Bang ya. Iya benar. Konsisten dan jujur. Itu yang paling penting. Nah, paling terus mahal. kemudian dari semua video yang pernah Abang ulik nih, menurut Abang nih yang mungkin bukan paling berkesan ya, tapi Pak ceritanya ini patut untuk disampaikan atau patut untuk ditonton ceritanya ini dari semua ya video yang Abang, ada berapa video boleh nggak apa-apa, silakan. Ya pada dasarnya video yang kita kulik semua punya cerita masing-masing ya, dan semua mempunyai apanya. Jadi kalau saya memilih dari beberapa video untuk diceritakan di Kaleidoskop ini, saya salah satunya yang menjadi tonggak sejarahnya pertama adalah Ken Ane. Yang kedua itu Otong Koil. Pada saat kita nggarap Otong Koil, kedermawanannya, kesederhanaannya itu mengajarkan kepada saya sebagai yang melihatnya itu menjadi pembelajaran supaya saya berbagi kebaikan lagi kepada orang yang lebih banyak lagi, karena yang saya dapat manfaatnya dari Otong Koil ya seperti itu, orangnya sangar tapi dengan tato segala macam, tapi kita lihat lirik-lirik lagu cadasnya juga sebagai kritikan tapi bukan sebagai arogansi beliau. Nah itu sangat berkesan lagi. Yang ketiga ya banyak, misal kayak di Jepara kemarin usaha lontong gebyur ya. Lontong gebyur itu orang sudah 35 tahun turun-temurun dari nenek, lokasinya di pedalaman, dan ternyata sukses usahanya. Ya itu Dicari orang. Iya, cari orang. Hari ini kita akan pergantian tahun di 31 Desember 2020. Kita sudah 1185 subscriber. Artinya teman-teman, kita mengucapkan terima kasih, dan ini sebagai semangat kepada teman-teman. Kita ingin selalu share, kita berbagi. Kapan-kapan teman mau menghubungi kita untuk DM untuk berbagi ilmu, kita akan kasih. Tapi percayalah teman-teman, kekuatannya, pasarnya itu adalah di diri teman-teman. Kebanyakan orang pada saat melihat orang berhasil, maka yang pertama kali kita lakukan adalah membandingkan bahwa kita beda dengan dia karena kesempatannya beda. Mungkin dia orang kaya, mungkin dia belajar di luar negeri. Pada dasarnya jangan teman-teman, karena kita seperti lagunya Ran, kita di bawah langit yang sama. Jadi artinya kesempatannya sama. Oke, teman-teman jangan lupa bahwa kita semua akan pada saat finishnya itu tergantung diri kita sendiri. Saya mengenal dunia digital di umur 38-37. Saya bermain medsos. Jadi kalau kita membandingkan orang yang sudah dari kecil paham medsos atau paham dunia digital, harusnya mereka bisa. Tapi percaya teman-teman, lihat kelebihanmu. Kalaupun nggak ada kelebihanmu, maka ambil kelebihan orang untuk kamu pelajarin, dan menjadi orang berhasil bukan orang pintar, tapi orang yang bisa beradaptasi. Dan orang yang bertahan bukan orang yang paling kuat, tapi orang yang paling bisa juga beradaptasi. Percaya, dinosaurus punah, semut tidak punah. Bagaimana pengertiannya? Teman-teman yang melanjutkan, jangan lupa kita akan ketemu di mana? Kita akan ketemu lagi di Landar Sudiarto Channel di tahun 2021. Selamat tahun baru 2021. Tetap semangat, jangan putus asa. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua orang. Ciao.